Nggih. Nggih langsung mawon. Nggih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz di Bait Al-Qur'an bil khusus koordinator Bait Al-Qur'an atau direktur Bait Al-Qur'an Ustadz Lisin dan juga para asatidz yang lain. Yang saya hormati para santri Bait Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian tafsir kita. Suara saya bisa didengar jelas mboten ini? Nggih. Soalnya saya lupa ndak bawa mic tadi. Jadi hanya ini langsung soalnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ilmu secara virtual ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fi dunya wal akhirah. Maka dari itu monggo kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan niat baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wa ila jami'il mufassirin khasatan mufassir Imam Ahmad As-Sawi wa Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kali ini kita akan mengupas tentang surah At-Tariq. Ini mungkin karena waktunya sudah terlambat, jadi mungkin untuk kiroahnya atau tilawahnya bacaan At-Tariq nanti akan dibaca oleh Ustadz Lisin atau dibaca masing-masing nggih. Langsung mohon Ustadz nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masuk ke surah At-Tariq, yang mana surah At-Tariq ini semua ulama sepakat bahwa surat ini adalah surat yang makkiyah. Surat kategori makkiyah, yaitu turun sebelum Nabi hijrah. Jadi ini semua ayat yang ada di dalam At-Tariq itu semuanya makkiyah. Nama yang disandang oleh surat ini yaitu At-Tariq. Ada juga yang menyebut surat Was-Sama'i Wat-Tariq, sebagaimana bunyi dari ayat yang pertama itu. Ya, sebagaimana ciri khas surat-surat makkiyah yang lain yang ada di surah At-Tariq ini, ciri khasnya sama dengan surat makkiyah, yaitu mengingatkan kepada manusia akan terjadinya hari kebangkitan, yang nanti di hari kebangkitan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi terkait dengan kiamat, terkait dengan penghitungan amal dan seterusnya. Ini adalah suatu keniscayaan. Ya, surat makkiyah itu ciri-cirinya begitu. Kalau dari segi turunnya, surat ini menurut para ulama ini turun dari tartibun nuzul, itu urutan ke-36. Ya. Turun setelah surah Al-Balad dan sebelum surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ini pengenalan secara umum mengenai surah At-Tariq. Kita masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sebelum masuk ke ayat ini, saya ingin menjelaskan ada beberapa keutamaan surah At-Tariq, termasuk yang pernah disebut oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi sahabat Mu'adz itu
itu beliau itu kalau sudah sholat dengan Rasulullah di malam hari, okay, sholat, lalu ketika kembali ke masyarakatnya dia sholat i'adah, ngulang lagi, ngimami gitu loh. Jadi ngimami. Makanya ada hadis riwayat An-Nasa'i, mukharrijnya Imam An-Nasa'i. Ini riwayat dari Jabir bin Abdullah. Jadi setelah Mu'ad ini ngimami, ada yang lapor kepada Rasulullah, atau Rasulullah dengar kalau Mu'ad ini ngimaminya itu suratnya panjang. Jadi ngimami di masyarakat itu panjang. Wakilah dia membaca surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Nah, itu kan panjang banget. Itu tidak dipilih satu ayat dua ayat, tapi dibaca semuanya. Sehingga di sini Rasulullah kemudian menegur Mu'ad itu dengan pertanyaan begini, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ini akan membuat fitnah, akan menjadi pembuat fitnah, fattan. Kenapa? Ya karena di masyarakat bacaannya kepanjangan. Al-Baqarah dengan An-Nisa itu ya panjang sekali itu. Lalu Rasulullah melanjutkan dawuhnya kepada Mu'ad bin Jabal, maka la yakfika an taqra'a bi was-sama'i wat-tariq. Apakah tidak cukup bagimu engkau membaca ya cukup surat At-Tariq, wasyamsi wadhuhaha, dan juga wasyamsi wadhuhaha, wa nahwaha, dan yang sepadan, artinya tidak terlalu panjang seperti surah Al-Baqarah. Ini termasuk oleh para ulama disebut sebagai At-Tariq. Ini berarti memiliki keutamaan, karena Rasulullah ini ketika memilihkan kepada Mu'adz menyampaikan, maka kok tidak baca At-Tariq saja. Ya, ini juga pelajaran buat kita. Jadi kalau di masyarakat yang penghuninya atau masyarakatnya itu heterogen, maka kita harus bijak. Maka yang bagus itu sebenarnya kalau sholat sendiri itu dipanjangkan, kalau sholat ngimami itu ya biasa saja. Oke, kecuali kalau memang sudah tertradisi. Ini sebentar lagi dua bulan lagi kan masuk bulan Ramadan. Biasanya ada sudah tradisi di beberapa masjid, 1 juz setengah, itu tidak ada masalah kalau itu, karena memang orang-orang sudah tahu dan bahkan akan niat ke situ untuk ikut sholat tarawih yang bacaannya panjang. Nah, kita masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Jadi di surat ini sama dengan surat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dengan menggunakan sumpah, wawunya wawu qasam. Was-sama'i. Kalau di sini was-sama'i wat-tariq, di surat sebelumnya was-sama'i dzatil buruj. Kan begitu. Kalau was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki bintang-bintang. Kalau di dalam ayat ini was-sama'i wat-tariq, demi langit dan at-tariq. Jadi mufassirin menjelaskan at-tariq itu berangkat dari akar kata toroko. Toroko itu mengetuk, makna asalnya. Makanya orang Arab biasa mengatakan toroktul baba, aku mengetuk pintu, mama lailan, pada malam hari. Itu dari toroko. At-tariq itu makna asalnya adalah yang mengetuk dan datang pada malam hari. Biasanya begitu. Lalu kemudian ini sebenarnya mufassirin memahami kata at-tariq ini umum. Jadi bicara mengenangi langit dan yang mengetuk, at-tariq. Nah, lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa ma adraka mat-tariq. Jadi was-sama, sama itu kan maknanya langit. Itu akar kata. Itu asal katanya dari as-sumu. As-sumu itu maknanya tinggi. Jadi makna asalnya adalah segala sesuatu yang berada di atas seseorang. Itu pokoknya langit. Pokoknya di atas tuh, menjulang ke atas tuh. Makanya ada alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama. Jadi perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang akarnya itu menghunjam ke bumi kuat, lalu cabangnya itu menjulang ke langit. Ya pokoknya menjulang ke atas. Tapi maksudnya tidak sampai langit. Wong kita ini, pengetahuan kita mengenai langit itu sangat terbatas sekali. Ya, padahal langit itu ada 7 lapis. Tapi kita ini langit pertama saja tidak kelar. Makanya lanjutannya was-sama'i wat-tariq,
pertanyaannya wa ma adraka mat-thariq. Ya. Kalau Allah berfirman menggunakan wa ma adraka, itu adalah bertanya sesuatu yang secara hakikat kita tidak bisa menjangkaunya. Wa ma adraka mal qari'ah. Kan begitu. Nah, wa ma adra itu maknanya adalah adakah sesuatu yang memberitahumu apa itu at-thariq? Biasanya kalau diterjemahkan Indonesia itu ringkas saja, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari yang mengetuk itu, yaitu at-thariq itu apa? Wa ma adraka mat-thariq. Tapi makna asalnya adalah apa yang memberitahu kepada engkau apa itu at-thariq? Adakah yang memberitahu kepada engkau? Wa ma adraka mat-thariq. Lalu dijelaskan di ayat berikutnya an-najmus tsaqib. Nah, jadi begini, kenapa kok langit ini dijadikan sumpah oleh Allah? Karena langit itu penuh hikmah. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari langit. Pertama, langit itu ditegaskan di dalam surah Qaf itu was-samaa banainaha bukan. Apa itu yang enggak ada tiangnya itu loh, apa ayatnya itu ya? Atau di ayat lain was-samaa banainaha biaidi wa inna lamusiun. Itu juga ada. Ya. Oh, wa ma laha min furuj. Jadi langit itu tidak ada tiangnya, tapi tidak ada celah. Jadi tidak ada kelihatan pecah di atasnya, tidak ada. Wa ma laha min furuj. Lalu yang kedua, kalau malam hari langit itu penuh keindahan. Bahkan Allah menyatakan dalam firman-Nya di surah Al-Mulk itu walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha. Kan begitu. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Makanya nanti an-najmus tsaqib itu ada kaitannya dengan langit ini. Lah mengapa kok langit itu dijadikan sumpah? Jadi langit itu yang bagus, yang indah begitu. Apalagi kalau malam ada gemerlap bintang, bahkan bintang ada rasi bintang itu yang bisa dijadikan petunjuk arah. Wa bin najmi hum yahtadun, kan begitu. Maka pastilah yang menciptakan atau al-khaliq itu jauh lebih indah daripada ciptaannya. Ya. Jadi yang kita lihat di bintang-bintang di atas itu, kalau sesuai dengan firman Allah walaqad zayyana as-sama'ad dunya, itu disebut dengan langit dunia. Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Mesir di Al-Azhar itu menurut beliau ini baru di langit yang dunia. Langit dunia itu ya langit pertama bisa jadi. Jadi langit dunia. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Padahal bintang itu nanti kalau kita lihat lanjutannya an-najmus tsaqib itu. Kan lalu kemudian pertanyaannya wa ma adraka mat-thariq. Lalu dilanjutkan ayat berikutnya an-najmus tsaqib. An-najm itu berangkat dari kata najama yang artinya itu muncul atau timbul, muncul ke permukaan atau nampak ke permukaan. Itu namanya najama. Okay? Al-Quran menggunakan ini untuk menunjukkan bintang dalam arti bintang yang muncul atau yang nampak cahayanya. Ya. Maka di terjemahan kalau kita lihat an-najmus tsaqib yaitu bintang yang bersinar tajam. Ternyata para ahli terkait dengan galaksi itu menemukan satu fenomena yang luar biasa. Jadi bintang itu bermacam-macam jaraknya dengan bumi. Sehingga ada bintang yang sesungguhnya bintangnya itu sudah punah, sudah tidak ada, tapi cahayanya masih bisa kita lihat dari bumi karena sangat jauhnya letak bintang itu ke bumi. Sehingga menempuh perjalanan panjang, cahayanya itu baru bisa kita lihat, padahal itu sudah sekian lama itu bintang itu sudah tidak ada. Makanya di situ katakan an-najmus tsaqib. Ya. Lah, ada perbedaan di dalam bahasa Arab itu bintang itu bisa disebut dengan najm, bisa dengan kaukab. Jamaknya
kawakib. Lah kaukab itu maknanya juga bintang, tapi bedanya kalau an-najm dia cahaya ini memang berasal atau bersumber dari dirinya. Sementara kalau disebut kaukab, maka kaukab tidak demikian. Kalau kaukab itu boleh jadi ada pantulan cahaya atau bukan bersumber dari dirinya. Jadi as-saqib itu mana asalnya kalau diterjemahkan hanya kita temukan yang bersinar tajam, tapi mana asalnya dari thaqoba, yang thaqoba itu maknanya adalah yang menembus. Jadi menembus, maknanya menembus. Kalau as-saqib berarti yang menembus sesuatu yang padat atau menyatu. Lah, bumi ini ya ditutupi oleh kegelapan malam, tapi celah-celahnya terlihat bintang dengan cahayanya yang bagaikan menembus atau melubangi kegelapan. Ini terutama karena bicara tentang sinar bintang. Ini maka was-sama ini lebih pada malam hari. Kenapa? Karena di situ disifati as-saqib. As-saqib itu maknanya menembus atau bersinar. Nah, menembus itu sinarnya itu menembus kegelapan malam sehingga kita bisa melihat bintang itu. Jadi ini ada para ulama yang kemudian memahami at-thariq itu sesungguhnya apapun itu yang menembus, ya, yang mengetuk, karena seakan-akan mengetuk kegelapan itu sehingga dia bisa menembus itu. Tapi kemudian Allah menjelaskan an-najmu tsaqib, maka mufassirin memahami an-najmu tsaqib boleh jadi ini bagian dari at-thariq. Tapi tidak mesti kalau at-thariq mesti hanya an-najmu tsaqib, tapi banyak hal. Ini terkait dengan was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib. Nah, lalu lanjutannya. Di ayat berikutnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, mulai ini. Jadi setelah bersumpah langit, ya kan, dan at-thariq, lalu ada satu pertanyaan, satu istifham. Wa ma adraka mat-thariq. Lalu dijelaskan an-najmu tsaqib. Lalu mulai in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kalau tadi kan makhluk-makhluk yang terkait dengan ya benda-benda langit lah. Ini sudah mulai masuk ke manusia. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ciri khas surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah itu pasti mengingatkan akan hari kebangkitan, mengingatkan asal kejadian manusia agar manusia itu sadar. Kita itu makhluk, kita itu siapa? Kan begitu. Lalu nanti ada pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga hidup itu tidak nyantai-nyantai, tapi betul-betul dilakukan, dijalani dengan sungguh-sungguh. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada yang berpendapat bahwa in itu adalah takhfif dari inna. Takhfif itu bacanya tidak inna tapi dibaca ringan, diperingan namanya ing, menjadi in. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, lamma di situ itu mimnya adalah mim zaidah, mim tambahan. Sehingga maknanya adalah sesungguhnya setiap orang pasti ada penjaganya. Itu. Ada yang berpendapat lain. Apa pendapatnya? Innya itu bimakna seperti ma'an nafiyah. Lalu lamma itu seperti la, sehingga takdirnya dikira-kirakan lafadznya jadi begini. Maka tidaklah setiap jiwa, setiap orang kecuali dia pasti ada penjaganya. Ya arahnya sama. Kalau tadi menegaskan bahwa setiap orang itu pasti ada penjaganya. Kalau yang ini ya semua jiwa itu tidaklah kecuali ada yang menjaga. Lah yang menjaga ini, yang asli penjaga manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian Allah menugaskan kepada malaikat termasuk untuk menjaga manusia dalam konteks mengontrol. Nek ngelakoni api ya ditulis api, nek ngelakoni elek ditulis elek. Nanti akan totalan di akhirat nanti. Kan ngoten. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi hafiz itu maknanya bisa penjaga, bisa pemelihara atau
mengandung makna penguasaan. Dalam konteks ini pengawasan yang ketat, yang menjadikan jadi pengawasan ini semuanya terkontrol gitu loh. Tadi sudah saya sampaikan itu. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Nah, ini yang disebut in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Kalau dalam surah Qaf ada ayat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi satu ucapan pun yang dilafatkan oleh manusia itu tidak lain pasti ada yang mencatat. Raqibun atid, ini yang menemani, yang mengawasi manusia. Bahkan kalau kembali ke surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi dinyatakan di sana mim baini yadaihi. Jadi penjagaannya itu di muka, lalu wa min khalfihi, di belakang. Mereka ini yahfazunahu min amrillah. Mereka ini mengawasi, menjaga, itu tentunya karena atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok ini dikemukakan ayat ini? Agar manusia itu tidak sembrono. Orang itu kan kalau merasa ada yang ngawasi, itu kadang kan lebih berhati-hati. Kalau sudah lepas kontrol, tidak ada yang ngawasi, itu kalau bukan komitmen, kalau terkait dengan Allah, bukan keimanan yang betul-betul kuat dan selalu diasah, maka ya loss, akan lepas kontrol. Ini yang bahaya. Maka diingatkan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi jangan sembrono. Ya, kita ambil contoh, umpama begini. Kalau kita ini mungkin ada yang pernah di pesantren atau di sekolah, itu kalau kita ini ada ustadznya atau ada kiainya, ada gurunya, itu kadang itu apalagi guru atau kiai yang betul-betul disegani, itu akan beda sikap kita dengan ketika kita merasa tidak ada yang ngawasi. Sikap ketika guyon, sikap ketika pokoknya semua sikap lah. Maka ini diingatkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Jadi setiap orang itu pasti ada penjaganya. Maka kalau orang itu ingat ada penjaganya, lalu juga di ayat berikutnya diingatkan lagi asal kejadian manusia, maka di sini akan menutup seseorang itu kemungkinan untuk melakukan kesombongan. Apa yang mau disombongkan? Ya kan begitu. Makanya di ayat berikutnya itu kan bunyinya falyanzuril insanu mimma khuliq. Nggih. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzur itu maknanya adalah maka hendaklah memperhatikan. Maka hendaklah melihat. Jadi manusia itu mbok yo angen-angen. Dari falyanzur itu maknanya itu hendaklah memperhatikan dengan seksama sekaligus menggunakan nalarnya, menggunakan akal pikirannya. Falyanzuril insan. Ada banyak Al-Quran tentang falyanzuril insan. Ada falyanzuril insanu ila ta'ami. Dalam konteks ini di At-Thariq ini falyanzuril insanu mimma khuliq. Di dalam bahasa Arab kalau mimma, ma-nya pendek, dipendekkan, maka ini dari mimma khuliq, dari apa? Kalau mimma itu biasanya terjemahannya dari sesuatu. Mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Oke. Yang menarik di ayat ini, para santri bait Al-Quran dan para asatid, ini menggunakan bentuk pasif. Bentuk pasif itu kalau dalam bahasa Arab disebut bentuk majhul. Mabni majhul. Sehingga apa? Yang menciptakan tidak disebutkan. Karena pertama, memang sudah paham yang menciptakan manusia itu ya jelas Allah. Tapi di sini ketika disebutkan mimma khuliq, dari apa ia diciptakan, maka ini tujuannya adalah agar manusia itu lebih fokus memikirkan kita ini diciptakan dari apa, bukan menciptakan zat, bukan memikirkan zat yang menciptakan, tapi kita ini introspeksi lalu memikirkan sebagai makhluk. Makanya ada satu hadis au kama qol
itu yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi diperintah untuk berpikir atau memikirkan makhluk Allah, ciptaan Allah. Nah, yang paling dekat dengan kita ya diri kita sendiri. Di surat Az-Zariyat itu ada ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi mulai dari proses penciptaan itu kita disuruh mikir. Nanti endingnya, loh, kalau Allah yang menciptakan manusia itu asalnya tidak ada lalu jadi ada, maka orang-orang kafir yang tidak percaya apakah bisa orang yang mati bahkan tulang belulangnya itu sudah remuk, sudah dagingnya sudah ada, apa bisa dibangkitkan? Maka logikanya jadi begini, lah wong menciptakan dari setetes air saja bisa, apalagi membangkitkan yang materinya sudah pernah ada, itu justru lebih gampang. Jadi giringnya ke sana, gitu loh. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, jadi khuliqa itu bentuk majhul dari kata asalnya adalah khalaqa, yang artinya mencipta. Kita dulu pernah belajar kalau khalaqa dengan ja'ala itu bedanya. Kalau khalaqa itu Allah menciptakan sesuatu yang belum ada bahan bakunya sebelumnya, tapi Allah yang menciptakan itu. Kalau ja'ala itu menjadikan, tapi sudah ada manusia, sudah ada wujudnya, maka dijadikan sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu bedanya khalaqa dengan ja'ala. Nah, ini falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, kita mulai masuk ini. Dari apa manusia itu diciptakan? Khuliqa mimma indafiq. Ya, dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Jadi disifati ma'in dafiqin. Dafiqin itu terpancar. Di ayat lain disifati mimma mahin, dari air yang rendah, yang hina. Kalau di ayat ini disifati dengan dafiq. Dafiq itu terpancar. Kita tarik dulu bahwa kita ini siapapun kita, apapun status sosial kita, apapun kedudukan kita, maka kalau kita nyadar akan proses penciptaan kita ini dari apa, maka di situ orang itu tidak kober untuk sombong. Mohon maaf. Sekarang saya contohkan. Kan kalau di dalam surat Al-Insan atau Ad-Dahr itu disebutkan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami menciptakan manusia itu dari nutfah. Nutfah itu percampuran mimmaniyin yumna, dari mani yang tertumpah, yang keluarnya dafik tadi itu, ma'in dafik, lalu bertemu dengan sel telur perempuan, sel telur ibu kita, jadilah namanya nutfah. Amsyad bercampur air mani dan juga sel telur yang dari perempuan, itu adalah dari saripati makanan yang dimakan oleh tubuh kita. Saripati makanan itu, kalau kita lihat di dalam surat Abasa, falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba, dan seterusnya itu. Maka sumber makanan itu pasti sumbernya kembalinya ke tanah. Kita makan apapun itu nanti ada unsur tanahnya. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian itu mesti dari tanah, hasil panen biji-bijian. Termasuk padi yang kemudian jadi beras, jadi nasi, itu dari tanah. Kita makan protein hewani, umpama daging sapi. Sapi makannya dari mana? Dari rumput. Rumput dari mana? Dari tanah. Lalu diproses di dalam tubuh kita, nanti ada di satu kantung yang di situ terkait testis itu di situ menyimpan sperma atau air mani. Ini bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu biasanya ada masa ovulasi, lalu ada menstruasi. Kalau menstruasi itu karena sel telurnya kan tidak dibuahi, sehingga gugur jadi menstruasi yang datang bulanan itu.
Kalau dibuahi jadi, sehingga tidak menstruasi, terjadilah kehamilan. Nah, di situ cikal bakal anak dari janin gitu. Jadi gampangannya gini, kalau kita mau berpikir, pertama, yang namanya sperma atau air mani, mohon maaf ini ya, ini karena terkait dengan keilmuan, ya harus kita sampaikan. Maka air mani itu, orang itu kalau megang, itu rasanya, mohon maaf, jijik. Walaupun menurut Imam Asy-Syafi'i itu dihukumi suci kalau Imam Asy-Syafi'i. Saya belum masuk ke penafsiran Dafik ya, ini baru secara umum dulu. Sel telur juga begitu. Sel telur itu kalau tidak dibuahi kan jadi menstruasi. Kalau sudah menstruasi jadi darah haid. Itu yang perempuan itu juga megang itu kayak risih. Padahal itu asal usul manusia. Ya kita ini. Ya. Lalu ke air mani, khuliqa mimma indafik, di situ disifati air ini adalah terpancar dafik, sehingga air ini memancar dengan sendirinya, bukan dipancarkan, bukan menggunakan madfuk, tapi di situ dafik. Apa bedanya? Jadi kalau air ini sudah waktunya keluar, maka dia ya keluar aja, mimma indafik. Nggak bisa ditahan. Dan keluarnya kalau air mani itu terpancar. Kenapa? Karena dengan terpancar itu dia ada kecepatan sekian yang nanti satu dari sekian banyak sel yang ada di spermatozoa itu menembus dinding rahim lalu masuk ke rahim itu hanya satu, yang lain gugur. Maka disinilah perlunya pentingnya apa? Dafik ini memancar. Lah yang bersangkutan ini tidak bisa nahan. Atau kalau kita tafsirkan begini, termasuk manusia. Ini kalau ini memang mengarahnya ke sana, mimma indafik. Jadi mufassirin mayoritas memahami ini terkait dengan air mani laki-laki. Mimma indafik, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Tapi ternyata ovum yang tidak dibuahi, yang kemudian jadi menstruasi, maka menstruasi pun tidak bisa ditahan. Tapi bedanya dia tidak kemudian muncrat atau memancar seperti ma indafik, mani atau sperma laki-laki ini. Nanti yang mbak-mbak, yang ibu-ibu kan kalau sudah waktunya datang bulan itu kan tidak bisa dijanjeni. Masih bulan Ramadan, tinggal maghrib, tinggal 5 menit, tapi belum maghrib, tiba-tiba datang bulan, ya sudah, berarti puasanya hari itu harus diqadha kan begitu, harus diganti di hari yang lain. Lalu lanjutannya, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Jadi manusia itu diingatkan asal kejadiannya dari setetes air, lalu menjadi manusia yang dalam tanda petik dianggap hebat, bahkan bisa menembus angkasa, bahkan bisa menyelam ke dasar lautan. Ya, ini kadang-kadang kalau orang ini sudah sukses, dinilai hebat, dia lupa dengan asal kejadian, maka disinilah diingatkan. Ya ini ayat ciri-ciri surat Makkiyah itu begini. Jadi diingatkan asal kejadian. Gak usah aneh, gak usah sombong. Ya, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang mana air ini yang terpancar ini keluar dari tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Yang paling mendekati tepat itu penafsiran yang mengatakan, jadi ma tadi itu disifati dengan satu, ma indafik. Lalu yakhruju. Maka disinilah ketemu ternyata as-sulbi wat tara'ib, tempat apa istilahnya, produksinya itu tidak jauh dari as-sulb wat tara'ib. Walaupun ada penafsiran yang lain bahwa ini ada yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Kalau tara'ib itu terkait dengan tulang dada. Karena anak bayi itu disusui oleh ibunya, lalu memancar air susu. Yang air susu itu juga membuat tumbuh kembang seorang anak. Tapi penafsiran ini tidak begitu mendapat dukungan, artinya kurang banyak. Karena kenapa? Karena indikatornya ayatnya ini mengatakan ma indafik itu satu tunggal, yakhruju itu juga satu. Yakhruju ma indafik tadi yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Jadi ini
dari berbagai kajian studi genetika, ya, ini ternyata ada penjelasan. Jadi cikal bakal organ reproduksi dan organ pembuangan dalam tubuh janin itu terdapat di antara sel-sel tulang muda yang akan membentuk tulang punggung dan sel-sel pembentuk tulang dada. Ada pendapat mengatakan begitu. Jadi ini Al-Quran sudah menginformasikan hal-hal yang luar biasa. Ya. Jadi ayat ini memang menekankan peranan laki-laki dalam konteks ini sel sperma, sel spermatozoa. Karena dulu pernah kita bahas ketika membahas surah Al-Balad itu ya. Wa walidiw wa ma walad. Ini kita flashback dulu, kita review sedikit. Demi walid dan anak yang ia lahirkan. Kenapa kok ndak wa walidatin wa ma waladat? Kan yang melahirkan itu perempuan, ibu. Ternyata ayatnya itu wa walidin wa ma walada. Ternyata ketemu jawabannya secara ilmiah yang menentukan jenis kelamin. Jadi bayi ini anaknya laki-laki apa perempuan, itu kromosom yang dikandung di dalam spermanya laki-laki, bukan yang terkandung di dalam sel telur. Makanya di ayat yang lain di Al-Baqarah ayat 223 itu dinyatakan nisaukum harthul lakum. Kan begitu. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Itu sebuah tamsil. Maka kalau suami itu adalah terkait dengan petaninya, maka benih yang ditanam itu ditanam. Umpama nanam jagung ya nanti tumbuhnya jagung. Dan seterusnya. Jadi kromosom yang terkandung itu laki-laki atau perempuan ya XY-nya itu nanti ketika bergabung dengan kromosom yang dimiliki oleh perempuan itu nanti yang menghasilkan jenis kelamin. Sehingga peran wawalidin wawalat itu luar biasa di sini. Maka di sini ayatnya juga khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah, jadi mulai dari sumpah demi langit dan at-tariq. Lalu manusia itu ada penjaganya, jangan sembrono. Lalu diingatkan lagi oleh Allah, coba kalau masih ada yang sembrono, masih ada yang sombong, masih ada yang membangkang, masih ada yang tidak mau taat, masih ada yang tidak mau beriman, lihatlah asal kejadianmu itu dari apa. Ya, mimma indafik. Kan begitu. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Diingatkan lagi di ayat berikutnya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah ini. Sesungguhnya dia Allah untuk mengembalikan manusia itu benar-benar maha kuasa. Kan ayat ini runtutannya ini kan bicara mengenai orang-orang kafir yang ingkar atau mengingkari bahwa nanti ada hari kebangkitan. Mana mungkin manusia yang sudah hancur tinggal tulang belulang kok nanti dibangkitkan lagi, mati ya mati, sudah selesai. Maka penegasan Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Coba kalian ingat, dulu berasal dari apa? Air. Air itu dari apa sebelumnya? Sebelumnya kalian ada apa? Enggak ada. Lawang sebelumnya enggak ada saja lalu bisa diadakan, apalagi yang materinya sudah pernah ada, maka sangat mudah dan kuasa bagi Allah untuk mengembalikan manusia. Dibangkitkan lagi untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi ini ditegaskan laqadir, sungguh benar-benar kuasa. Innahu ala raj'ihi. Yauma tublas sarair. Nanti di hari akhir itu, satu hari itu di mana pada hari itu dinampakkan segala rahasia. Sarair jamak dari sarirah. Ya. Rahasia apa ini yang dimaksud para asatid, para santri bait Al-Quran rahimakumullah? Orang itu ketika hidup di dunia, ya, itu ada orang yang mayoritas nih, yang banyak itu suka menunjukkan kebaikan diri sendiri dan menyimpan keburukan diri sendiri. Lalu yang juga kebanyakan suka mengungkap tadi itu ya, kebaikan diri sendiri, menyimpan keburukan. Sebaliknya, ini yang sama, mengungkap keburukan orang lain tapi menyimpan kebaikan orang lain.
Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, itu nak iso yang lain jangan tahu. Tapi kalau dirinya yang berbuat baik, semua harus tahu. Sebaliknya, dirinya melakukan kesalahan, yang lain jangan tahu. Tapi kalau orang lain melakukan dosa, melakukan kesalahan, ini harus diekspos. Agar dia turun derajat martabatnya di hadapan manusia. Padahal yang baik itu adalah menyimpan kebaikan diri sendiri, ya. Tapi ya biasa saja dengan keburukan, yang penting tidak diumbar, tapi juga menyimpan. Tapi kebaikan tidak harus ditampakkan. Kenapa? Karena nanti di hari akhir, ketika dibangkitkan nanti di akhirat, semua akan terungkap. Mau sampean sembunyiin, mau ndak, Allah ndak akan luput. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi makanya di situ bentuknya jamak saroir, sariroh itu kan rahasia kecil, rahasia satu. Ini saroir rahasia besar. Baik yang disembunyikan oleh orang, seseorang yang sudah tertutup selama sekian puluh tahun tidak terungkap, sampai dia mati, nanti di akhirat pasti terungkap. Tapi kadang-kadang manusia itu kalau sudah tidak ada, itu terungkap. Kalau kebaikannya yang terungkap, maka kita boleh membicarakannya. Karena Rasulullah dawuh, ulkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Tapi sebaliknya, ada orang yang meninggal. Ternyata setelah meninggal, keburukannya muncul. Sana, oh ini gini. Oh, orangnya sudah meninggal. Maka di situ kita tidak boleh memperpanjang untuk membicarakan keburukan orang itu. Cukuplah sebagai ibrah bagi kita. Semoga-moga kita yang masih hidup ini selamat. Itu kan begitu. Tapi nanti di hadapan Allah, ya Allah yang membuka semuanya. Karena rahasia-rahasia itu dibuka semua. Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Lah kalau sudah diungkap rahasia-rahasia itu, maka fama lahu min quwwati wala nasir. Maka manusia tidak lagi memiliki sesuatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Nah kan ketika hidup di dunia itu kan kalau orang masih punya kekuasaan, mohon maaf ya, saya kasih contoh umpama ada orang melakukan korupsi, cukup banyak korupsinya. Tapi selama dia masih bisa menempel pada kekuasaan, ini kadang-kadang kasusnya aman. Oh aman kasus saya, kenapa? Oh ini backingnya ini masih kuat secara politis. Tapi nanti di akhirat tidak ada lagi kayak begitu. Ya, karena sudah jelas ditegaskan fama lahu min quwwah. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada daya upayanya, tidak ada penolongnya juga tidak ada. Yang menolong tidak ada. Kalau sekarang masih bisa di dunia. Orang mungkin hanya menduga, mosok iya sih ngono, ndak mosok iya sih, padahal ternyata iya. Tapi ketika di dunia boleh jadi masih ditangguhkan. Sehingga kadang ada orang yang kelihatannya mulia di hadapan manusia, tapi itu diberi istidraj oleh Allah. Nanti di akhirat semakin dihancurkan. Na'udzubillah. Makanya nanti di ayat terakhir kan, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Itu terkait dengan itu. Nah, jadi fama lahu min quwwati wala nasir. Ini kelompok yang ayat ini. Jadi mulai dari innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Lalu di ayat ke-11 Allah bersumpah lagi. Kan tadi sumpah. Lalu isi runtutan dari sumpahnya itu mulai dari in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Lalu manusia disuruh memikirkan asal kejadiannya sendiri, asal kejadian diri sendiri. Ya. Sampai nanti di akhirat itu seseorang tidak akan punya penolong. Dan orang sehebat apapun pasti tidak bisa, kekuatan tidak bisa menolong dia. Jadi kalau ada orang yang kelihatan mulia, padahal dia bobrok di bumi ini, di dunia ini, maka sesungguhnya itu aibnya masih ditutup oleh Allah. Jadi itu saja. Ya termasuk kita ini kalau angen-angen ya Allah, keburukan kita itu betapa banyak, kekurangan kita betapa banyak. Kalau kita dilihat orang lain kok masih mulia, maka disitulah berarti Allah masih menutup aib kita. Allah masih memiliki kasih sayang kepada kita. Maka jangan terus-teruskan keburukan itu. Maka disinilah kita harus introspeksi. Lah diterus-terus ya brol, akhirnya
buruk beneran tampil di hadapan manusia. Jangan kemudian salah paham, ada yang mengatakan begini, biarkan saya buruk di hadapan mata manusia, tapi saya tetap mulia di hadapan Allah. Itu kalau orang difitnah. Nah, tapi kalau dia buruk beneran, sok-sokan ngomong begitu, ya payah. Padahal itu bisa jadi mendapat kehinaan di dunia. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Na'udzubillah. Nah. Oke, kita lanjutkan. Wassama'i dzatir raja. Demi langit yang mengandung hujan. Ini kalau diterjemahnya begitu. Tapi makna aslinya dzatir raja'i, raja'a itu kan kembali. Demi langit yang memiliki sesuatu yang kembali. Lanjutannya, wal ardi dzatis sad, dan bumi yang memiliki belahan. Karena belahan ini maka kalau diterjemahan itu munculnya dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan itu ketika tumbuh itu pasti membelah bumi. Bahkan ketika nandur itu bumi dibelah lalu ditutup. Lalu ketika muncul tumbuh ini membelah. Langit yang memiliki sesuatu yang kembali, kalau diterjemahan dimaknai yang mengandung hujan. Kenapa kok diterjemahkan dengan hujan? Karena hujan itu sesungguhnya sesuatu yang kembali. Karena hujan itu adalah satu proses. Ya, dari laut kemudian terkena panas matahari, lalu dia menguap naik ke atas, menggumpal menjadi awan. Yang awan itu ketika saatnya lalu terkena panas dan seterusnya, maka dia akan turun jadi hujan. Nanti gitu lagi siklusnya. Sehingga langit itu disebut dengan wassama'i dzatir raj'. Ini siklus ini berulang-ulang. Nah, kalau bumi tadi itu mengeluarkan tumbuhan, maka di situ ada pecah, merekah bumi itu. Nah, ada ulama yang memahami ketika Allah bersumpah menggunakan wassama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Kan roja ini tadi dari roja'a. Roja'a itu maknanya kembali. Ada ulama yang memahami yang selalu kembali itu adalah malaikat yang silih berganti melaporkan kelakuan atau perilaku kita ini. Amal perbuatan setiap individu. Kan diibaratkan naik ke langit. Nanti balik lagi. Siapa itu? Malaikat. Karena tadi di ayat yang depan tadi dijelaskan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Sehingga ada ulama yang memahami dzatir raja wassama'i dzatir raja itu terkait dengan malaikat. Sehingga malaikat-malaikat itu turun untuk mencatat dan melaporkan apa yang kita lakukan, lalu muter terus gantian. Karena malaikat yang jaga itu juga gantian ini. Makanya yang disebut Raqib Atid, ini muncul perdebatan. Apakah Raqib Atid itu nama person atau dia nama kelompok malaikat yang bertugas mencatat? Kan beda. Kalau nama kelompok maka ya sudah berarti malaikatnya banyak. Wallahu a'lam. Karena ini urusan sesuatu yang gaib. Yang penting kita ini percaya bahwa ada penjaga, ada malaikat-malaikat yang diutus, bagaimana informasi dalam Al-Quran tadi, yahfadzunahu min amrillah, yang itu selalu melaporkan apa yang kita lakukan. Nah, nanti laporan itu catatan macam-macam, ada catatan harian, ada catatan mingguan, ada catatan bulanan, ada catatan tahunan yang dilaporkan. Nah, yang tahunan itulah yang biasanya di Lailatan Nisfi Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Sampai Rasulullah mengatakan, mengapa engkau puasa di pertengahan Sya'ban ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya ini senang ketika amal tahunanku dilaporkan di hadapan Allah, saya dalam keadaan puasa. Jadi ini. Ada yang memahami wal ardi dzatis sad' itu bukan tumbuh-tumbuhan, tapi difahami dengan belahan bumi, lalu belahan bumi ini memancarkan air. Maka ada air sumber, air sumur, kalau kemudian digali, dibor, lalu muncul, terpancarlah air. Nah, ini beberapa penafsiran. Ya. Ini terkait dengan wassama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Setelah ini dipaparkan, Allah bersumpah wassama'i dzatir raj'. Tadi ya, raj' ini bisa dipahami
yang memiliki sesuatu yang kembali, ada yang memahami ini hujan karena siklusnya tadi, ada yang memahami ini malaikat karena keterkaitan dengan ayat in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lalu kemudian agar kita ini selamat setelah seseorang itu faham dirinya tercipta dari apa, kan begitu. Lalu nanti di akhirat itu Allah itu betul-betul kuasa dan semua yang rahasia itu akan ditampakkan. Ya. Dan manusia tidak punya daya untuk menghalangi itu. Tidak punya penolong yang bisa menolong kita. Lalu wassama idzatir raj tadi itu, lalu di ayat berikutnya innahu laqaulun faslun. Innahu di sini sungguh Al-Qur'an itu adalah benar-benar laqaulun faslun. Apa itu laqaulun fasl? Fasl itu adalah pemisah. Maksudnya pemisah apa? Yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Innahu laqaulun fasl. Jadi Al-Quran itu adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Atau ada yang memahami bahwa pemisah itu terkait dengan memutuskan sesuatu. Jadi Al-Quran memberi putusan sekaligus, jadi memberi keputusan tegas sekaligus memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, ini lanjutannya. Dan Al-Quran itu bukan senda gurau. Isinya itu serius. Ya, bukan sesuatu yang tidak berdampak positif, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi ini adalah sesuatu yang penting dan bermanfaat. Nah, sekarang kita lihat. Quran itu kan dari qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Memang bentuknya bentuk masdar dalam kajian ilmu bahasa Arab itu. Tapi bentuk masdar yang menggunakan bentuk alif dan nun di belakangnya itu menurut bahasa Arab itu namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu menunjukkan nemennya atau ini menunjukkan serius. Maka Quran itu maknanya bacaan, tapi bukan bacaan yang main-main, itu bacaan yang serius. Ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi wala min khalfihi. Mohon maaf, tanzilum min hakimin hamid. Di ayat yang lain di Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Loh. Dan Allah tidak menjadikan bagi kitab, yaitu kitab suci Al-Qur'an itu iwaja, tidak ada kebengkokan. Ini bacaan serius Quran. Mulai dari isi kandungannya, mulai dari informasi yang diberitakan olehnya, mulai dari susunan redaksinya, uslubnya. Ini semuanya serius. Jadi kalau orang mencari-cari kelemahan di dalam Al-Quran, maka tidak ketemu. Karena Quran itu kalamnya, kalamullah. Ini kalamullah. Dulu saya pernah diceritani oleh guru saya. Ini, mohon maaf jam 11 lebih sedikit. Tapi sedikit lagi ini insya Allah selesai. Sehingga satu pertemuan surah At-Tariq. Nanti mungkin kalau Al-Buruj ini butuh 2 pertemuan karena agak panjang. At-Tariq ini kan pendek ya. Kata guru saya begini, dulu pernah ada yang protes gara-gara di surat Al-Ankabut itu ada ayat mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Al-Ankabut itu maknanya kan laba-laba. Taknya itu bukan tak taknis, bukan tak yang menunjukkan untuk identitas perempuan. Tapi taknya itu tak asli. Sehingga mestinya menurut orang yang mengkritik ini itu bukan ittakhadhat tapi ittakhadha. Karena Al-Ankabut itu dihukumi mudzakkar. Ternyata setelah diteliti, ketemulah jawaban, ternyata laba-laba yang bisa membuat sarang itu laba-laba berjenis kelamin betina. Makanya Al-Quran informasinya ittakhadhat baita. Loh, ini contoh bahwa Quran itu bukan sesuatu yang main-main. Wa ma huwa bil hazl. Jadi bukan sesuatu yang senda gurau, bukan. Ini informasinya serius. Makanya sampai cara baca kita itu harus serius. Santri-santri bait Al-Quran ini luar biasa.
Saya yakin panjenengan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, digerakkan hatinya untuk mendaftar, memperbaiki bacaan, karena bacaan itu menunjukkan keseriusan kita sebagai muslim untuk nelateni bacaan Quran yang serius. Kenapa? Karena bacaan Quran itu bukan wama huwa bil hazl, bukan senda gurau, bukan bacaan yang asal-asalan. Harus dijaga betul. Kan begitu. Itulah makna dari wama huwa bil hazl. Lalu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dipaparkan gini, lek wong kafir-kafir iku cek pancet ae. Ya memang mereka innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka ini merencanakan tipu daya jahat yang sebenar-benarnya. Ya terutama memang orang yang memang kufurnya itu sudah tidak ketulungan. Dulu ketika di periode Makkiyah ada namanya Al-Walid ibnul Mughirah dan seterusnya itu, yang memusuhi Rasulullah itu dengan luar biasa. Allah seakan-akan setelah memberikan wahyu ini kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah ini dihibur. Mereka itu wong kafir iku innahum yakiduna kaida. Tapi jangan khawatir. Allah mengatakan wa akidu kaida. Dan aku pun membalas rencana buruk, rencana jahat atau tipu daya mereka itu dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau ini wa akidu kaida itu pemahamannya adalah dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu, itu maksudnya membalas tipu daya mereka gitu loh. Untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengawal ajaran yang memang risalah Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tidak bisa mereka, jangan khawatir. Hiburannya terakhir begini, famahilil kafirin amhilhum ruwaita. Ya sudahlah. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu. Ya. Beri tangguhlah mereka, ya. Kesempatan untuk sementara waktu. Di dunia itu tidak lama. Orang yang kaya bagaimanapun, dunia itu mesti tidak lama. Dulu sudah pernah kita bahas wa atharul hayatad dunya. Dunia itu kan maknanya rendah, maknanya hina, maknanya pendek. Salah satu yang kita rasakan, berapapun umur kita, maka kita selalu merasa bahwa rasanya baru kemarin. Baru kemarin SD, baru kemarin MTS, baru kemarin lulus kuliah, ternyata sudah sekian puluh tahun. Baru kemarin kerja di sini. Kan begitu, kayak rasanya baru kemarin. Lah, orang kafir itu kalau dia lupa daratan, lupa sama Allah, tidak mau taat, tidak mau beriman, ya sudahlah, tangguhkanlah mereka, itu orang-orang kafir. Tapi tidak lama. Kan amhilhum ruwaida. Ruwaida itu menunjukkan makna ini hanya sementara waktu dulu. Nanti di akhirat totalan nanti. Jadi gongnya di situ. Kalau mereka tetap diingatkan menggunakan diajak untuk merenung dari apa dia diciptakan, nggak mempan, ya kan? Lalu diingatkan nanti di akhirat Allah Maha Kuasa, semua keburukan, semua rahasia diungkap, nggak merasa. Lalu wasama idzatir raj, sudah dikasih tahu setiap orang itu ada malaikat, yang malaikat itu selalu kembali untuk ngontrol, untuk menjaga, lalu melaporkan. Masih tidak percaya. Al-Quran disodorkan, masih tidak percaya, padahal Al-Quran itu adalah innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Kalau mereka tetap tidak percaya, membangkang, ya sudah, innahum yakiduna kaida. Ya mereka memang buat tipu daya begitu. Tapi jangan khawatir, wa akidu kaida, kata Allah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jadi inilah yang bisa kita ambil dari surah At-Tariq, okay? Jadi kembali lagi ini bicara mengenai hari kebangkitan, mengenai hari akhir, untuk mengupgrade keimanan kita sebagai orang yang sudah mukmin, sudah muslim, sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa. Karena nikmat yang paling besar tidak lain adalah nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, mari kita upgrade terus ketakwaan kita cas terus. Mudah-mudahan semakin bagus semakin hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi orang yang tidak mau taat, ya sudah, ini rinciannya, ini termasuk surah At-Tariq ini untuk mengingatkan. Saya kira itu Ustaz Lisin dan para asatid yang lain
Sekali lagi mohon maaf nggih kalau tadi ada kendala teknis dan cukup lama menunggu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tambahan dari Ustaz Lisin? Sampun Ustaz, monggo sekalian doa. Nggih, kita tutup. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah kajian kita pada siang hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Ustaz Lisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.